Halo, selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Ya, tentu amin. Oke, pada kesempatan pada kali ini saya akan membagikan presentasi saya kepada kalian semua tentang cara menerapkan dasar-dasar menggambar teknik. Ya, tentu saja tidak usah basa-basi, saya akan langsung menjelaskannya. Yang pertama, kedudukan, fungsi, dan standarisasi gambar teknik. Kedudukan gambar teknik dalam pekerjaan teknik. Satu, unsur pokok dalam perencanaan. Dua, metode penuangan ide yang harus dapat dibaca oleh pihak yang terkait atau bahasa teknik itu sendiri. Sebagai penerus informasi atau penerangan harus tepat dan objektif. 4. Syarat utama standarisasi gambar teknik harus presisi dan akurat. Disebut akurasi. Fungsi gambar teknik. Fungsi gambar teknik 1. Menyampaikan informasi yaitu atau menuliskan maksud rancang ke orang yang bersangkutan dengan perencanaan proses pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya secara tepat. 2. Pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan atau bentuk penyimpan dan keterangan dari proyek yang dikumpulkan guna keperluan rehabilitasi dan perbaikan atau harus awet. 3. Cara pemikiran dalam penyiapan informasi atau gambar fungsi sebagai peningkat daya pikir bagi perencana. Tentu, konsep dalam pemikiran diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses atau masalah dianalisis, disintesis, diteliti, atau dievaluasi berulang-ulang kali. 3. Standarisasi gambar teknik. Standarisasi ini ada beberapa. 1. Gambar teknik harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pihak terkait, maka harus satu bahasa atau lambang dan simbol harus standar. 2. Standarisasi gambar teknik atau penyatuan lambang-lambang dan simbol secara simbol nasional maupun internasional disebut SNI atau ISO, International Standard Organization. Ya, tentu dalam menggambar teknik ada alat-alat yang harus digunakan, yaitu seperti 1. Pensil gambar. Pensil gambar tentu memiliki 2 jenis pensil untuk gambar, yaitu 1. Pensil batang. Pensil batang ini antara isi dan batangnya itu menyatu, seperti yang sering kita pakai seperti 2A, B2, H, F, AB, dan B. Yang kedua, pensil mekanik. Pensil isi ulang. Antara batang dan isi pensil terpisah. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil, misalnya ukuran 0,3 mm, 0,5 dan ukuran 1. Untuk mendapat garis dengan ketebalan yang merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil sewaktu kita menggambar menarik garis, kita harus dimiringkan kurang lebih 60 derajat atau bisa sampai 80 derajat, dan selama menarik garis itu sambil diputar dengan telunjuk dan ibu jari. Inilah contoh arah tarikan dan putaran pensil. Yang saya bilang tadi, 60 arah tarikannya sekitar 60 derajat sampai 80 derajat. 2. Pena gambar atau rapido. Hal utama, rapido harus tetap basah
dan siap dipakai. Itu untuk keperluan perawatan yang baik. Rapido mempunyai dua macam ukuran, mulai dari 0,1 sampai dengan 2 mm. Untuk memudahkan penelitian pena, maka biasanya tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Macam-macam merek Rapido yaitu Rotring, ada Staedtler, Faber-Castell, ada Primus. Penggaris 3 penggaris dalam menggambar teknik kita memang wajib memiliki penggaris T atau T-square untuk membuat garis horizontal maupun vertikal. Beginilah cara penggunaan penggaris T. Seperti ada penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini terjadi sepasang segitiga sama kaki sudut 45 derajat dan segitiga 60 derajat dan 30 derajat ukuran 12. Itu untuk membuat tegak lurus. Nah, contoh menggambar garis tegak lurus. Mal ini ada beberapa contoh mal, seperti mal lengkungan untuk membentuk lengkungan yang tidak dapat dibuat oleh jangka. Inilah contoh di bawah, contoh mal lengkungan. Yang kedua, mal bentuk. Mal bentuk ini mal untuk membuat gambar bentuk secara cepat dan tepat. Seperti ada gambar lingkaran, segi 5, segi 6, furnitur, dan simbol-simbol listrik yang lainnya. Mal bentuk ini biasanya sangat sering digunakan oleh seorang arsitek dan sangat lebih memudahkan lagi. Yang di bawah adalah contoh-contoh mal bentuk. Mal angka dan mal dan huruf itu untuk mempercepat proses penulisan angka dan huruf. Jadi mal angka ini dan huruf, ya malnya berisi tentang angka, huruf, dan semua tanda-tanda di situ ada, biar lebih mudah dan cepat. Busur derajat. Ya, busur derajat itu digunakan untuk mengukur besaran sudut. Yang keenam, ada penghapus berfungsi untuk menghilangkan garis yang tidak diinginkan. Penghapusnya sama seperti biasa, tapi penghapusnya ini sangat khusus untuk menghilangkan garis tinta yang digunakan dalam menggambar teknik. Yang ketujuh, ada jangka. Alat gambar yang membuat lingkaran itu ada 3 macam: jangka kecil, jangka sedang, dan jangka besar. Untuk lingkaran besar dapat digunakan seperti alat bantu, itu alat penyambung. Inilah contoh cara memakai jangka. Yang ke-8, tentu meja gambar. Rembukan harus rata, tepi lurus, dibuat dari kayu berkualitas seperti plywood, hardwood, atau pinus. Untuk kertasnya sih ukuran AO meja gambar ukuran 120 cm kali 90 cm. Jadi bisa dibilang ukuran kurang lebih 1 meter. Untuk A1 ukuran 60 sampai 45 cm, tebalnya 3 cm. Dibuat dapat diubah-ubah sesuai kedudukan atau posisi kita dalam menggambar.
Ini adalah contoh gambar-gambar meja gambar yang manual atau yang hidrolik. Yang manual itu yang sebelah kiri kita, dan yang hidrolik itu yang sebelah kanan kita. Mesin gambar itu ada dua juga. Yang pertama manual, yang kedua hidrolik. Mesin gambar sistem bandul atau kurang praktis lah, karena selalu berada di papan gambar, dan sistem tracker bisa digeser sehingga tidak berada di papan gambar. Bagian-bagian mesin gambar tracker, bagian-bagiannya seperti ada handle horizontal, handle vertikal, skru pengatur mistar, handle ketepatan mistar, handle pengatur sudut, handle ketepatan sudut, handle penggerak halus, skru pembuka mistar, skru pengatur kesikuan, dan lain-lain. Dalam menggambar teknik tentu ada ukuran kertas, jenis kertas yang harus kita gunakan untuk gambar. Seperti ada kertas pada larang, kertas manila, ada kertas streaming, kertas roti, kertas kalkir, dan lain-lain. Dan bahan-bahan yang digunakan selanjutnya adalah solasi, selapit kertas yang sering kita gunakan, kita gambar, kertas, dan ukuran jenis dan cara melipatnya. Oke, sekianlah presentasi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam presentasi saya, bisa komen dan tanyakan di kolom komentar. Oke, selamat siang. See you next time dan bye.